jigsaw itu aku lihat ada mie, aduh favoritku guys makan. Mencapai sesuatu itu tidak harus juara. Mengalahkan rasa takut, mengalahkan rasa ketidakpercayaan diri. Awalnya dipaksa. Nggak suka. Nggak suka ya? Lama-lama kok enak. Bakar terus. Bakar dunia ini. Hai. Hai. Fine Ren. Duduk. Kita cerita-cerita tentang awal mula Renhat latihan bela diri. Oke. Ingat nggak? Pertama kali latihan umur berapa? Ingat nggak? Ingatnya pas umur 4 sih. Ingat waktu dilatih sama Coach Teguh. Nah, itu suruh lari sambil ngecek waktu. Waktu itu kan aku nggak bisa ngecek waktu toh. Jadinya sendiri. Itu Bingung sendiri ya. Sampai dimarahin Coach Teguh. Coach Teguh. Berarti usia 4 tahun. Sekarang berapa tahun? Sekarang umur 10. Umur 10, umur 14. Umur 14. 15 tahun. Wih, lama loh. 11 tahun. 11 tahun. Apa yang didapat dari 11 tahun latihan bela diri? Pengalaman yang banyak. Pengalaman? Iya, disiplin, ketekunan, dan ya menahan emosi. Menahan emosi? Iya. Pernah nggak kejadian ada ngebully-bully di sekolah? Ngece sih, banyaknya ngece. Yang diejek atau yang mengejek? Saling ngece. Oke, berarti both side. Iya. Terus kalau pas lagi dibully? Gak pernah sih. Gak pernah. Tapi pernah membully? Nah itu ayo jujur dong. Perspektif orang. Perspektif. Oke. Kan ada toh orang kalau diejek dikit kan, bully ini. Padahal sebetulnya cuma ngece niatnya doang. Bercanda. Iya ya. Menurut aku ya. Menurutku mungkin ada beberapa orang yang anggap aku bully mereka. Ada juga yang mungkin enggak. Ya. Menurut mereka. Tapi kalau menurut aku sendiri enggak. Latihannya udah apa aja berarti? Apa ya? Pertama kali bela diri itu latihan Muay Thai dulu. Basic-basicnya doang. Oke. Dan basic Muay Thai. Habis itu datanglah karate di Rumble. Karate suka kayak teman baru, ngejar sabuk. Terus ya beberapa waktu ini udah stop karate terus. Pernah tanding nggak? Pernah. Tandingnya apa aja? Karate, Muay Thai, boxing? Paling sering karate. Paling sering karate. Kalau boxing sama Muay Thai belum pernah. Kickboxing pernah. Kickboxing ya, juga? Bukan tanding sih, sparring, terus Sparring. 5 kalau nggak salah 5. Oke. Lawan Brian. Lawan Brian? Iya, lawan Brian. Oke, Brian itu, member Malang ya? Member Malang. Member Malang. Jadi kita latihan di Rumble. Rumble-nya udah 10 tahun, Renhat juga latihannya start from 4 Ya 10 tahun lah. Asik nggak latihan bela diri? Ada asiknya, ada bosannya. Ada bosannya? Iya, kan lakuin beberapa hal yang sama toh. Ya kadang bosen, misalnya toh samsak, pasti bosen lah kapan-kapan. Terus nyoba hal yang baru, ya cari hal-hal yang bikin asik. Dan nggak bosen terus. Terus pencapaian paling yang membuat Renhat sangat, aku nggak nyangka ya bisa ada di titik ini, apa? Tanding di Jakarta. Tanding di Jakarta. Jadi, cerita dong, tanding di Jakarta gimana? Jadi awalnya setelah aku ultah 2 Mei, Papa bilang kalau ada tanding di Jakarta namanya Gama. Okay. Masalahnya cuma MMA, berarti ada ground-groundnya. Dan aku belum ada basic ground. Ada sih, cuma udah lupa. Okay. Ya tinggal diulangi aja biar ini. Terus hanya persiapan 1 minggu doang persiapannya kalau nggak salah. Jadi ke Rumble itu bukan latihan buat latihan samsak, cuma latihan ground sama coach-coachnya. Terus tanggal berapa ya? 9 kalau nggak salah. Itu pergi ke Jakarta toh. Pagi jam 4 jam 3 lah. Sampai sana jam 6 terus itu ke hotel istirahat. Terus kan mau nimbang itu gak oleh makan. Jigsaw itu aku lihat, ada mie, aduh favoritku guys makan. Ya ditahan dikit. Oke. Nah setelah itu kan, kenapa aku bisa nganggap tanding Jakarta itu sebagai experience yang aku banggain, soalnya aku tuh nggak kurang maksudnya kayak kurang percaya diri, ragu gitu loh, misalnya dalam tanding itu kayak
gampang ragu, buat ndang mukul ragu. Ya meskipun di Jakarta kalah juara 3 ya nggak apa-apa lah lumayan. Juara 3 di pertandingan MMA yang belum pernah itu sebuah pencapaian luar biasa loh. Iya lumayan Ya lah. kan? Karena menang itu nggak harus menjadi juara 1. Ya. Mencapai sesuatu itu tidak harus juara. Mengalahkan rasa takut, mengalahkan rasa ketidakpercayaan diri, mengalahkan rasa keraguan-raguan, itu udah pencapaian yang luar biasa. Ya kan? Iya. Karena anak-anak sekarang tuh isunya kan mental ya. Iya. Ya nggak sih? Gampang jatuh mentalnya ya. Nah, itu bela diri membantu ya. Iya, membantu. Bela diri membantu supaya mentalnya kita lebih kuat, mentalnya kita lebih siap menghadapi apapun yang Iya, ada di dari depan. kayak terakhir sama coach itu, ayo berdiri. Segala Iya. Seru tapi ya, seru. seru banget ya. Nyari experience baru tuh. Oke. Terus apa lagi? Achievement. Selain achievement yang di apa namanya? Yang di Jakarta, di Surabaya apa? Surabaya. Atau di kota-kota lain? Apa ya? Tandingan di Jember kalau nggak salah. Jember ya? Yang itu loh. Lawan Marcelo. Oke, Lawan lawan Marcelo. teman sendiri. Lawan teman ya. sendiri. Terus oke. Nah. Ceritain dong pengalamannya. Kan awalnya tuh kan belum lawan Marcelo tuh, lawan orang lain. Mm-mm. Itu bener-bener bingung aku kayak, waduh. Udah enak, maksudnya kayak udah mulai terbiasa lah. Meskipun rada namanya ada ragunya dikit. Sampai ngeheadbutt. Hebat. Iya. Oke, terus? Ya, beruntung juga sih Oke. dapat itu kena pala 1 menang poin. Juara berapa ya di Jember tuh ya 3. waktu itu? Juara 3 ya? 3, oke. Tapi 3 itu pun nasional loh. Ya. Mana nasional tuh waktu itu? Nasional. Oh. Nasional itu kejuaraan nasional juga yang juara 3. Terus ada lagi waktu di mall apa ya? Yang kondisi Reinhardt lagi nggak? Lawan Jaden ya? Lawan Jaden. Mana lebih semua? Iya. Ya, lawan Jaden ya. Itu kan dalam kondisi lagi nggak enak badan. Iya. Meriang waktu itu demam toh? Capek sih, Ya, udah capek. Ya. Dan Oke. demam. Nah, kedepannya Reinhardt masih mau bela diri atau aku mau coba sesuatu yang lain gitu? Dua-duanya. Oke, dua-duanya. Masih stay di bela diri, masih dipertahankan sambil coba hal yang baru. Coba hal yang baru ya. Misalnya mencapai bela diri gitu. Kayak sosial media kan bisa toh, tambah bela diri sama sosial media. Oke. Kan dari konten bisa. Jadi konten kreator Iya bisa. di area bela diri usia 14 tahun. Hmm. Ya walaupun udah banyak tapi tetap aja Siapa yang tahu? dicoba. Ya. Siapa yang tahu? Ya, siapa tahu bisa jadi bintang iklan. Ya, siapa tahu kan, siapa jadi tahu. aktor. Ya, karena kan sekarang banyak tuh. Banyak potensi lain lah yang harus digali terus. Ya. Jangan lupa sekolah. Ya itu paling penting. Tetap ya, sekolah nomor 1. Nanti ditegur sama miss-missnya, mister-misternya. Ren, kok nggak masuk? Oke, kita lanjut ya. Tadi kan udah cerita-cerita tentang pengalaman, tentang achievement, latihan start dari kapan. Nah, mau tanya nih Mama, siapa sih yang mengawali untuk ngajarin Reinhardt masuk ke dunia bela diri? Papa. Papa, oke. Awalnya dipaksa awalnya. Awalnya dipaksa, Nggak suka. nggak suka ya? Lama-lama kok enak. Ya sebetulnya itu kita latihan bela diri karena kita suka. Iya. Ya, jadi kita harus pahamin bahwa kita tuh suka dulu kalau seandainya kita melakukan sesuatu. Ya kan? Nah, apa sih perasaannya Reinhardt tentang satu sisi Papa sebagai pelatih? Ya kan? Papa sebagai Papa, tapi Papa juga sebagai pelatihnya Reinhardt. Ya kan? Yang melatih awal dari pengenalan awal-awal seperti itu. Nah, Reinhardt tuh rasanya gimana sih? Apa sih yang Reinhardt lihat tentang seorang Jeffrey gitu? Papa ya. Papa tuh pelatih yang tegas, tapi juga penuh ketawa. Oke. Ya banyak usilnya juga iseng gitu. Pagi keris apalagi. Juga sangat teliti dalam hal teknik. Oke. Jadi juga
penempatan penempatan gerakannya papa tuh juga teliti. Oh. Tekniknya, strategi. Oke. Cara membidik tembak, bit kalau papa panggilnya, ukur bidik tembak. Papa juga sangat disiplin dalam hal melatih. Disiplinnya tuh gimana? Disiplin, mana ya? Bisa jelasin juga ya? Disiplin tuh kan ya banyak. Iya. Banyak apa ya? Penjabaran. Oh, konsisten, ya kan? Papa. Oke, konsisten. Iya, konsisten. Konsisten, terus. Jadi misalnya toh. Apalagi? Suruh jab, itu Papa suruh konsisten tuh sampai bener, konsisten. Jab terus. Iya, jab sampai konsisten. Sampai kuameng jab terus. Sampai bener. Oke. Tapi ada hasil nggak? Ada. Dulu. Ada. Kasih pengalaman gue ya. Dulu Papa kan pas COVID nih. Dulu aku mukul tuh selalu nurun dulu. Oh, jab. Turun baru ini. Nah, apa bilang, "Ojo. Nanti lawannya bisa lihat kamu mukul gimana." Maksudnya sebelum mukul gitu loh. Nah, apa ya, berhari-hari, berjam-jam ngelatih aku biar nggak mukul tuh gini, kan susah. Soalnya emang udah gini terus kebiasaan. Kan susah toh ngubah kebiasaan yang udah dilakuin terus-menerus. Oke. Tapi kita berhasil. Aku mukul sekarang nggak usah gini, nggak usah turun dulu. Sebagai seorang pelatih ya, dilihatnya sebagai seorang pelatih. Apakah hasil dari disiplinnya itu membuat Reinhard jadi, oh iya, aku akhirnya sekarang bisa lebih tahu teknik, bisa lebih disiplin, bisa lebih dalam beberapa hal yang seharusnya aku males nih atau kayak gimana gitu. Misalnya toh, kalau aku lagi males gerakin kaki, itu pasti dimarahin, atau ditegur lah. Ren, ayo Ren, kaki digerak. Soalnya jadi kebiasaan lama-lama, kalau nggak dibiasain. Misalnya toh, harusnya kan step gitu toh, ini malah nyeret. Nah itu apa langsung tegur, nggak boleh nyeret. Karena kalau nggak, jadi kebiasaan, terus ya susah toh ngubahinnya toh. Gitu. Seru nggak dilatih Papa? Seru. Seru nggak dilatih seorang Jeffrey? Seru, karena di balik ketegasan itu ada juga ketawa. Oke. Funnya. Ada funnya, ada ketegasannya, tapi tetap tidak melupakan bahwa poin dari melatih itu menghasilkan sesuatu, gitu ya. Oke. Siapa lagi? Pesan kesan yang Reinhard mau sampaikan kepada seorang Jeffrey? Semangat terus, jangan jangan putus semangatnya, apinya jangan hilang, korbarkan terus api itu. Kobarkan terus, bakar terus. Bakar dunia ini. Happy nggak? Happy. Memutuskan untuk belajar bela diri. Happy. Happy. Karena saat bela diri, misalnya capek sekolah atau kesel pada sesuatu itu tinggal dilepaskan dalam bela diri, bisa mukul samsa, bisa mukul. Bisa melampiaskan. Iya, bisa melampiaskan emosi juga bisa. Jadi nggak stres pada akhirnya, nggak sampai overthinking terus depresi. Nggak bagus ya? Iya, nggak bagus. Makanya bela diri satu bantu, kayak misalnya toh sekolah tugas banyak, kesel, nggak bisa, terus akhirnya untuk melampiaskan emosi datanglah ke Rumble mukul samsa. Kan bisa. Udah cukup ya, tetap semangat untuk Reinhard, untuk Papa Jeffrey, coach kita yang nggak hanya ngelatih anak-anaknya tapi juga ngelatih semua satu keluarga gitu. Thank you. See you next conversation.